Selamat datang di Weekly News Koarmada 1 bersama saya Serda Vivit. Berbagai rangkuman berita Koarmada 1 dalam sepekan akan saya sajikan untuk Anda. Menjelang serah terima jabatan Panglima Koarmada 1 dari Laksamana Muda TNI Fauzi kepada Laksamana Muda TNI Haris Bima Bayuseto, digelar apel khusus di Dermaga Sunda Tengah, Pondok Dayung, Jakarta, Senin 27 Oktober 2025. Dalam amanatnya, Laksamana Muda TNI Fauzi menyampaikan rasa bangga atas dedikasi dan profesionalisme prajurit Koarmada 1, serta berpesan agar seluruh personil terus berkarya dan mendukung kepemimpinan yang baru. Usai apel, dilaksanakan pembacaan memorandum di ruang rapat Satfib Koarmada 1 sebagai bagian dari proses administrasi dan kesinambungan kepemimpinan. Pada kesempatan tersebut, Laksamana Muda TNI Fauzi memaparkan capaian dan program kerja Koarmada 1 di hadapan pejabat utama, Komandan Satuan dan Kasatker Koarmada 1. Panglima Koarmada 1 Laksamana Muda TNI Fauzi melaksanakan Admiral Inspection di Dermaga Sunda Pondok Dayung, Jakarta Utara, Senin 27 Oktober 2025. Sebagai bagian dari rangkaian serah terima jabatan kepada penggantinya, Laksamana Muda TNI Haris Bima Bayuseto. Inspeksi menggunakan Kal Yudhistira ini bertujuan meninjau langsung kesiapan unsur KRI di jajaran Koarmada 1, sekaligus menjadi momen terakhir Pang Koarmada 1 berinteraksi dengan prajuritnya. Dalam arahannya melalui exit broadcasting pada seluruh KRI, Laksamana Muda TNI Fauzi menyampaikan apresiasi atas loyalitas dan profesionalisme prajurit Koarmada 1 selama masa kepemimpinannya. Dia berharap agar soliditas, dedikasi, dan dukungan terhadap Pang Koarmada 1 yang baru terus dijaga demi keberhasilan pelaksanaan tugas operasi laut di masa mendatang. Aster Pang Koarmada 1 Kolonel Laut Paut Wiatmojo mewakili Pang Koarmada 1 pada kegiatan panen ketahanan pangan TNI Angkatan Laut tahun 2025 yang digelar terpusat di Kimal, Lampung dan diikuti secara virtual dari Pulau Tanjung Sangkuang, Bintan, Rabu 29 Oktober 2025. Kegiatan ini dipimpin Menhan RI Syarif Syamsuddin serta dihadiri Menteri Pertanian, Panglima TNI, dan Kasal sebagai bentuk sinergi mendukung ketahanan pangan nasional. Di wilayah Koarmada 1, kegiatan melibatkan Lanal Bintan dan pemerintah daerah dengan agenda panen, peninjauan hasil pertanian, serta pengenalan inovasi pengolahan kedelai dan varietas unggul sebagai langkah TNI Angkatan Laut memperkuat kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam rangka meningkatkan kemampuan kepemimpinan, profesionalisme, serta kesiapsiagaan tempur unsur-unsur KRI di lingkungan Koarmada 1, Komando Latihan Koarmada 1 melaksanakan kegiatan uji kompetensi Komandan KRI tahun anggaran 2025 pada Kamis 30 Oktober 2025. Uji praktik dilaksanakan di atas KRI Teku Umar 385 dengan Dewan Penguji yang terdiri dari Dankolat, dan Satkor, dan Satfib, dan Dansatkat Koarmada 1. Kegiatan ini diikuti oleh 10 Komandan KRI yang terdiri dari 6 unsur satuan kapal eskorta, 2 unsur satuan kapal bantu, dan 2 unsur satuan kapal cepat. Melalui uji kompetensi ini, diharapkan para komandan KRI dapat terus meningkatkan kemampuan teknis, taktis, dan kepemimpinan dalam menghadapi dinamika tugas operasi di laut. Bertempat di Gedung OBS Syah Mako Koarmada RI, Jakarta, Laksamana Muda TNI Fauzi resmi menyerahkan jabatannya sebagai Panglima Komando Armada 1 kepada Laksamana Muda TNI Haris Bima Bayuseto. Acara serah terima jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada RI, Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata pada Jumat 31 Oktober 2025. Pada kesempatan yang sama, jabatan Kepala Staf Koarmada RI turut diserah terimakan dari Laksamana Muda TNI Eko Wahyono pada Laksamana Pertama TNI Heri Triwibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis Min Persal. Sementara itu, jabatan Pang Koarmada 3 diamanahkan kepada Laksamana Muda TNI Dato Rusman menggantikan Laksamana Muda TNI Krisno Utomo yang kini mengemban tugas sebagai Arsena Kasal. Dalam upaya memperkuat kerjasama regional di bidang keamanan maritim, Kepala Staf Koarmada 1 Laksamana Prama TNI Arif Badrudin mewakili Pang Koarmada 1 sebagai pemateri pada diskusi International Maintaining Regional Maritime Stability, Challenges and Opportunities di Lagoy, Bintan 31 Oktober 2025. Kas Koarmada 1 membawakan topik The Multifaceted Threats in the Strait of Malacca and Singapore yang membahas berbagai macam norm tradisional seperti perampokan, penyelundupan, dan pencemaran laut. Kegiatan yang diinisiasi oleh KBRI Singapura ini menghadirkan pemangku kepentingan dari Indonesia dan Singapura. Dalam paparannya, Kas Koarmada 1 menegaskan pentingnya kerjasama lintas negara, berbagi informasi, dan patroli terkoordinasi untuk menjaga keamanan serta stabilitas jalur perdagangan vital seperti Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Dari Anjungan KRI Semarang 594, demikian Weekly News Koarmada 1 kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar TNI Angkatan Laut hanya di YouTube Koarmada 1. Gora Vira, Majajala, Jala Feva, Jaya Mahe.